Insiden mati lampu terjadi saat Nadiem Makarim membuka isi percakapan WhatsApp di sidang nota pembelaan kasus pengadaan Chromebook. Pasca kebakaran di Kemayoran, warga yang menjadi korban berusaha mencari sisa barang berharga mereka yang mungkin masih tersisa. Ratusan korban juga kini terpaksa tinggal di pengungsian. Sampah plastik dan kayu yang menumpuk puluhan tahun membentuk sedimen lumpur di pesisir Muara Angke, Jakarta Utara. Akibatnya, lalu lintas perahu nelayan terganggu. Selamat sore saudara, selain 3 informasi utama tadi, kami juga punya informasi menarik lainnya. Di antaranya, warga di Kabupaten Manokwari menggelar aksi protes dengan memblokade jalan menuju kantor Bupati Manokwari. Informasi ini sekaligus informasi lainnya kami hadirkan selama 30 menit ke depan dalam Indonesia Update. Kebakaran melanda permukiman dan pasar di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ratusan korban kini terpaksa tinggal di pengungsian, termasuk anak sekolah yang tak bisa ikut ujian karena seragam dan peralatan sekolah terbakar. Wilayah Kebon Kosong Kemayoran, Jakarta Pusat ini hanya tersisa puing-puing setelah api membakar permukiman ini Senin malam. Sebanyak 250 rumah warga ludes terbakar. Setelah kejadian itu, warga berusaha mengais sisa barang mereka yang mungkin masih tersisa. Ratusan warga juga kini hanya bisa bertahan di pengungsian. Terlebih, ada anak-anak sekolah yang saat ini menempuh masa ujian terpaksa tidak bisa ikut dan mengajukan ujian susulan. Korban kebakaran juga kehilangan perlengkapan sekolah anak-anak mereka. Orang tua korban kebakaran mengaku telah berkoordinasi dengan pihak sekolah agar anak-anak mereka bisa diberikan kompensasi ujian susulan. Gimana ya Pak, soalnya lagi keadaan kayak gini gimana mau sekolah. Tapi sebenarnya sih anak mau ujian. Tapi kehambat dengan keadaan musibah kayak gini, kita juga nggak bisa ini kan. Kalau alat tulis tadi kebakar atau gimana? Alat tulis kebakar semua. Kita nggak bawa apa-apa Pak. Nggak bawa apa-apa? Nggak bawa apa-apa. Berarti baju sekolah juga ikut? Kebakar semua. Peralatan sekolah kebakar semua? Iya, kita cuma bawa surat-surat doang. Sementara Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang meninjau lokasi dan korban kebakaran bilang saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk membantu anak-anak yang tidak bisa mengikuti ujian. Fokus utama saat ini menurutnya adalah penanggulangan pasca kebakaran. Sementara tentang rehabilitasi atau perbaikan akan dibahas lebih lanjut. Yang hari ini memang tidak bisa untuk menjalankan ujian, maka akan ada kesempatan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk ujian susulan. Oke, Pak, terkait dengan teknis penyelenggaraan ujian susulan ini, apakah nanti diserahkan kepada sekolah masing-masing atau gimana Pak skemanya? Nanti dari Dinas Teknis melalui suku dinas ya terkait dengan data mereka ya, karena kan nggak semuanya yang saat ini mereka itu sedang dilakukan pendekatan untuk SD-nya di mana, SMP-nya, SMA dan sebagainya. Ya, data-data itu yang nanti kemudian didistribusikan lagi kepada para kepala sekolah. Saat ini kita masih dalam penanganan pasca bencana kebakaran, ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ke depan proses untuk pembangunan rumah dan lain sebagainya nanti berikutnya nanti akan dibahas lebih lanjut.
Senin malam kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kebon Kosong hingga bangunan pasar di Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lain. Warga yang ada di lokasi panik dan berhamburan menyelamatkan diri dan membawa barang berharga mereka. Salah satu warga menduga kebakaran dipicu karena korsleting. Tim Liputan, Kompas TV. Warga yang mengaku pencari kerja formasi tahun 2021 berunjuk rasa di kantor Bupati Manokwari. Mereka menuntut janji pengangkatan 1.000 pegawai Pemkab Manokwari. Masa memblokade jalur utama menuju kantor Bupati Manokwari. Pengunjuk rasa merupakan pencari kerja formasi tahun 2021 yang sebelumnya mengaku mendapat janji akan diakomodasi dalam proses seleksi CPNS. Namun selama 2 tahun ini janji belum terrealisasi. Aksi ini mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh total. Polisi langsung ke lokasi untuk membuka blokade. Situasi sempat memanas, massa melempar hingga beberapa kaca jendela kantor bupati rusak. Karena sebelumnya tanggal 22 Mei tahun 2025 itu Bupati sudah janjikan untuk 100 kursi. Ada 120 kursi untuk kami. Jadi 20-nya tercover duluan, setelah itu penambahan lagi 100. Namun itu semua belum terlaksana sampai saat ini. Yang menyebabkan sehingga hari ini kita turun dan melakukan aksi besar-besaran di jalan. Di mana kemarin yang terima SK ini kalau memang pengangkatan P3K, Bapak pakailah P3K pengangkatan. Jangan pakai formasi 2021 karena sementara kita yang ada di dalam formasi 2021 belum terakomodir. Masa aksi mereka melakukan pemalangan jalan di jalan protokol jam 7 sudah melakukan pemalangan sehingga arus lalu lintas terganggu. Kami berupaya ke TKP pemalangan untuk bernegosiasi dengan massa untuk membuka akses jalan raya. Kemudian berhasil dibuka palang jalan, kemudian mereka melakukan pemalangan ke jalan ke arah kantor bupati. Kami melakukan pengamanan di wilayah perkantoran sehingga masa kita dorong ke depan untuk melakukan orasi di depan kantor bupati. Saudara, seorang remaja 13 tahun ditemukan tewas setelah tenggelam di objek wisata Curug Randukasang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, korban sempat dinyatakan hilang. Video amatir ini menunjukkan saat tim SAR gabungan mengevakuasi korban tenggelam di Curug Randukasang. Peristiwa bermula saat 3 orang remaja tengah mandi di kawasan air terjun Senin siang. Namun ketiganya tiba-tiba tenggelam. 2 remaja berhasil diselamatkan warga sekitar. Sementara 1 korban lainnya hilang terseret arus. Setelah beberapa jam pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban dalam kondisi tewas. Seorang remaja terseret ombak saat bermain dan mandi di Pantai Sunua, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Korban ditemukan 201 meter dari titik awal dilaporkan hilang dalam kondisi meninggal dunia. Melibatkan 152 personel, tim gabungan kembali melanjutkan pencarian Muhammad Sultan Kalis Gani, remaja 18 tahun yang dilaporkan terseret ombak di Pantai Sunua pada Minggu sore. Rekan korban yang sebelumnya bermain bersama di pantai juga sempat terbawa ombak namun berhasil diselamatkan warga. Dengan perahu, petugas melakukan penyisiran pada area seluas 4 mil laut. Korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan selanjutnya dibawa ke rumah duka di Nagari Sunua Barat, Kabupaten Padang Pariaman.
Saudara, hamparan sampah bak pulau muncul di pesisir Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Sampah plastik dan kayu yang menumpuk puluhan tahun membentuk sedimen lumpur. Akibatnya, lalu lintas perahu nelayan terganggu, baling-baling kapal sering rusak karena tersangkut sampah dan kayu. Inilah kondisi Muara Kali Adem, Muara Angke, Senin siang. Dari udara, terlihat gundukan sampah mengapung seperti berbentuk pulau. Dominasi sampah plastik dan potongan kayu ini sudah mengendap jadi lumpur tebal. Jalur utama nelayan tradisional jadi sempit. Saat air surut, perahu nelayan kandas. Saat air pasang, sampah menyerbu dan merusak baling-baling. Kalau keluar nelayan itu kadang-kadang kalau air pasang, kadang-kadang sering kali terjadi nabrak kandasan. Ya kadang-kadang masih ada tunggak karena nggak ada perawatan di bibir kali ini. Itu sampah sama lumpur itu bercampur? Sampah sama lumpur. Muara Kali Adem adalah satu-satunya akses keluar masuk ribuan kapal nelayan. Kini, mereka harus berjibaku membersihkan baling-baling sebelum melaut. Oke, Bang. Berarti kerugiannya tuh bikin rusak kapal atau gimana, Bang? Iya, nyangkut di kapal, masuk ke kapal itu merusak sih, yang terutama di baling-baling. Itu kadang kena kayunya, bisa pecah baling-baling. Itu sudah sering terjadi, Bang? Sering, Bang. Oke. Waktu pas sampah banyak tuh sering terjadi. Nelayan mendesak pemerintah segera mengeruk sampah dan lumpur di Muara Kali Adem yang sudah mengganggu aktivitas nelayan. Menurut nelayan, kerusakan kapal akibat sampah terjadi hampir tiap pekan. Jika dibiarkan, ribuan nelayan Muara Angke terancam kehilangan mata pencaharian. Pemprov DKI Jakarta merespons hamparan sampah bak pulau muncul di pesisir Muara Angke. Yang pasti Dinas Lingkungan Hidup selalu memantau dan juga melakukan pembersihan dalam beberapa hari terakhir, setiap minggunya juga. Dan ini seperti tadi di awal Putu sudah sampaikan bahwa tumpukan ini bukan hanya terjadi baru-baru saja, tapi sudah puluhan tahun. Artinya kita tahu bahwa ini adalah sampah yang terbawa dari 12 sampai 13 sungai di Jakarta yang bermuara ke laut. Terutama mereka sampah ini semakin mengalir akibat dari juga banjir kiriman. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat agar lebih tertib untuk tidak membuang sampah sembarangan agar fenomena hamparan sampah ini tidak terus terjadi. Tim Liputan Kompas TV. Insiden mati lampu mewarnai sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Insiden terjadi saat Nadiem membacakan isi percakapan WhatsApp. Informasi ini selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tim penjinak bom Gegana Polda Papua menemukan 2 proyektil bom dan granat di lokasi ledakan peninggalan Perang Dunia II. Penemuan ini terjadi saat penyisiran lokasi ledakan bom di Kompleks Perumahan Nelayan, Kabupaten Biak Numfor. Tim juga menemukan 2 buah granat nanas yang sudah dimodifikasi. Dari 2 granat itu, 1 langsung dimusnahkan di lokasi. Pasca temuan ini, polisi mengimbau masyarakat sekitar untuk tidak memasuki lokasi kejadian karena diduga masih ada bahan peledak di sekitar lokasi ledakan. Saudara, insiden mati lampu mewarnai sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Hakim pun menskor sidang yang sempat gelap gulita. Yang mulia. Insiden mati listrik terjadi di tengah jalannya sidang pembacaan pledoi Nadiem. Tolong IT, ada IT. Di tengah kondisi gelap, majelis hakim langsung meminta tim IT untuk memeriksa instalasi listrik.
Akhirnya, aliran listrik kembali normal beberapa saat kemudian dan diikuti sorak dari pendukung Nadiem Makarim. Dalam pleidoinya, Nadiem menyebut kasusnya murni kekeliruan investigasi jaksa. Ia bilang tidak ada unsur yang terbukti dari tuntutan jaksa, mulai dari niat jahat, nilai kerugian negara, hingga unsur memperkaya diri sendiri dan korporasi. Dengan begitu, Nadiem menilai dirinya wajib bebas dari segala tuntutan. Dia juga menyebut proyek pengadaan Chromebook menghemat anggaran pemerintah hingga 3,9 triliun rupiah. Sebelumnya, dalam sidang 23 Mei lalu, jaksa menuntut Nadiem dipidana 18 tahun penjara, denda 1 miliar subsidiar 190 hari kurungan, dan membayar uang pengganti 5,8 triliun rupiah. Majelis Hakim yang terhormat, kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS yang gratis secara mutlak telah menghemat pengeluaran negara Indonesia setidak-tidaknya 3,9 triliun rupiah. Angka yang jauh di atas dugaan kerugian negara. Saat tim mempresentasikan rekomendasi mereka kepada saya, diestimasikan biaya paket sekolah kalau semua laptopnya Windows itu 148 juta per sekolah. Saudara, intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika global menuai beragam tanggapan. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menilai bahwa diplomasi Presiden perlu dirancang lebih terukur dan terencana. Namun, Istana menegaskan diplomasi aktif menjadi kunci untuk menjaga kepentingan nasional di tengah tatanan dunia yang terus berubah. Intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika global menuai beragam tanggapan. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menilai kunjungan luar negeri Presiden perlu ditopang perencanaan jangka panjang dan komunikasi publik yang lebih jelas. Menurut Dino, masyarakat berhak mengetahui tujuan strategis dan manfaat konkret setiap agenda diplomasi yang dijalankan pemerintah. Dino juga mengusulkan sebagian misi diplomatis yang bersifat taktis dapat didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri. Langkah ini dinilai dapat membuat Presiden lebih fokus menangani urusan dalam negeri sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran. Kami mengamati ada sejumlah kunjungan yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas. Rencana kunjungan internasional Presiden secara garis besar perlu dipetakan setahun sebelumnya. Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono. Ini juga akan menghemat biaya karena biaya perjalanan Menlu mungkin hanya didampingi oleh 3 orang staf akan jauh lebih hemat dari biaya perjalanan Presiden dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih akan sama. Menanggapi kritik ex-Wamenlu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan diplomasi Presiden bukan sekedar kegiatan seremonial. Menurutnya, hubungan personal antar pemimpin negara menjadi modal penting untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Teddy menyebut sejumlah hasil yang diklaim menjadi buah dari diplomasi aktif pemerintah. Di antaranya peningkatan investasi, perluasan akses pasar melalui kesepakatan dengan Uni Eropa, hingga pembebasan WNI yang ditangkap tentara Israel di perairan lepas. Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Yang pertama, Indonesia masuk BRICS. Yang kedua, tarif 0% di Uni Eropa. Ada 25 negara di situ. Kemudian yang ketiga, total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian yang keempat, sekarang kita punya alat pertahanan yang kuat sekarang, ya.
dan itu dari banyak sekali negara. Istana menegaskan akan terus membuka ruang bagi kritik dan masukan publik. Namun, pemerintah meminta agar penilaian terhadap diplomasi presiden juga mempertimbangkan hasil dan manfaat yang diklaim telah dicapai selama ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang perdana terkait gugatan polemik Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana terkait gugatan polemik Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Sidang digelar pukul 11 siang dengan menghadirkan kuasa hukum penggugat yakni David Tobing. Dengan tergugat 1 Ahmad Muzani, tergugat 2 Diasita Widya Budi, tergugat 3 Indri Wahyuni, dan tergugat 4 Cindy Lutfiana. Ada 4 gugatan yang diajukan diantaranya mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya serta menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim memutuskan untuk menunda sidang pekan depan dengan melengkapi legal standing. Hakim juga berharap ada mediasi antara kedua belah pihak. Kalau bisa mediasi di luar, terjadi perdamaian, kami sangat menyambut baik. Tentu majelis sangat mendorong sekali terjadi perdamaian, demikian ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita masih dengan melengkapi legal standing dari para tergugat. Ada pertanyaan atau ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Cukup. Sidang ditunda ke hari Selasa tanggal 9 Juli tahun 2020. Demikian sidang ditutup. Terima kasih. Demikian Indonesia Update hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.